Pagi itu, hari Sabtu, aku bersama temanku yang bernama Santo sudah bersiap-siap mau melakukan perjalanan ke desanya. Kami berdua bermaksud mau melayat teman kecil kami, Ius, yang meninggal gara-gara kecelakaan. Dan sekalian mau ketemu si Rudi, saudaranya Santo, yang tinggal di desa. Jam 7 pagi kami naik bis luar kota menuju ke pelosok daerah di Jawa Timur. Di perjalanan, kami selalu melewati hutan dan kebun karet. Desa Siius nampak sangat natural sekali. Banyak pohon-pohon besar dan jalan di perkampungannya masih belum diaspal. Hanya tanah dan bebatuan yang diratakan. Sekitar jam 9.30, kami sudah sampai di desa Ius. Aku dan Santo langsung saja menuju perkampungan dengan menaiki sebuah delman atau kereta kuda. Setelah sampai di rumah Rudi, kami langsung disambut oleh keluarganya. Kami dipersilahkan istirahat dulu sebelum melayat ke rumah Ius. Setelah masuk dalam rumah, kami pun berbincang-bincang tentang kematian Ius, teman kecil kami itu. Aku bertanya kepada Rudi, bagaimana kronologi meninggalnya si Ius? Kata Rudi, Ius meninggal karena menabrak pohon asem di jalan samping rumahnya ketika ngebut dengan sepeda motornya tadi malam. Tubuhnya terluka parah, dan bola matanya yang kanan lepas dari tempatnya dan tak diketemukan sampai saat itu. Setelah capek kami hilang, kami pun segera menuju ke rumah duka untuk melayat. Di sana terlihat keluarganya yang sangat sedih dengan kepergian Ius. Ketika aku masuk ke dalam rumahnya, aku dan kedua temanku melihat tubuh Ius yang sudah terbujur kaku, terbungkus kain kafan. Wajah Ius terlihat hancur. Darah segar tampak masih merembes keluar membasahi kapas penutup hidungnya. Aku terharu melihat keadaan temanku itu, tapi kami harus mengikhlaskan kepergiannya. Singkat cerita, sesudah pemakaman selesai, kami langsung kembali menuju rumah Rudi. Entah karena capek atau apa, aku langsung terlelap tidur saat itu. Padahal hari masih sore. Dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan Ius. Dia mengenakan pakaian serba putih. Dia berkata kepadaku kalau bola matanya yang kanan hilang, sambil menunjukkan tempat matanya yang bolong. Sontak, aku pun terbangun dari tidurku. Keringat dingin keluar membasahi tubuhku. Sepertinya aku bermimpi sangat nyata sekali. Aku lihat jam dinding yang berada di kamar Rudi. Sudah menunjukkan pukul 6 sore. Aku bergegas menuju kamar mandi untuk mandi dan wudhu. Setelah selesai sholat maghrib, aku segera menyusul Rudi dan Santo yang sedang ngobrol di pinggir jalan rumah Rudi. Aku pun menceritakan kepada mereka tentang mimpi yang baru saja aku alami. Tapi mereka berdua menanggapinya dengan santai dan mengatakan, mungkin itu hanyalah halusinasiku saja, karena aku kepikiran si Ius terus. Aku pun membuang jauh-jauh perasaan takutku itu, dan kami bertiga kemudian ngobrol sambil bercanda. Ketika sedang asyik bersenda gurau, sesaat aku dikagetkan dengan seberkas cahaya putih yang melintas cepat sekali dari arah kebun di seberang jalan. Tapi aku tak menghiraukannya. Dalam pikiranku, paling itu cuma asap dari warga yang sedang bakar-bakaran di dalam kebun. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba si Rudi mengajak kami jalan-jalan untuk muter-muter jalan kampung desa itu. Kami pun berjalan sambil menikmati udara malam pedesaan menyusuri jalan kampung. Cahaya sangat minim sekali, karena lampu merkuri hanya ada di perempatan jalan saja. Penerangan hanya bersumber dari sinar bulan dan cahaya lampu yang berasal dari rumah warga. Ketika kami berjalan di depan sebuah rumah tua berbentuk rumah zaman Belanda, tiba-tiba aku merasakan hawa yang lain. Aku dan kedua temanku bisa merasakan hawa aneh itu. Sekilas aku melihat ke arah rumah tua yang kosong itu. Rumput-rumput liar tumbuh menjulang tinggi tak terurus.
Cat yang ada di dinding sudah terkelupas, dan temboknya pun sebagian sudah hancur, menandakan rumah itu sudah berumur sangat tua. Di kiri dan kanannya tampak pohon-pohon besar yang sangat rimbun dan tak terawat. Rumah itu terlihat menyimpan aroma mistis yang sangat kuat. Tiba-tiba, kami mendengar suara langkah kaki sepatu but dari dalam rumah. Ini rumah kosong peninggalan zaman penjajahan dulu. Dulu seorang jenderal kompeni Belanda menempati rumah ini. Dia lalu mati dipenggal kepalanya oleh pasukan pribumi. Kalian mau lihat wujudnya? Ucap Rudi tiba-tiba. Sontak, aku kaget dengan kemampuan Rudi. Ia mempunyai indera keenam dan mempelajari ilmu gaib yang bisa membuka mata batin seseorang. Dan karena rasa penasaran kami, aku dan Santo pun mengiyakannya. Aku dan Santo sangat penasaran bagaimana wujud makhluk halus itu. Tapi kalian jangan takut, karena mereka juga sama dengan kita, sebagai makhluk ciptaan Allah. Hanya alam kita dengan mereka saja yang berbeda, ucap Rudi. Si Rudi pun segera mengusapkan telapak tangannya di depan wajahku dan wajah Santo. Kami pun disuruh untuk memejamkan mata beberapa saat, dan ketika aku membuka mataku, aku terkejut. Tubuhku sangat lemas ketakutan. Mataku tertuju ke arah teras rumah tua itu. Di sana, terlihat sesosok tentara Belanda tinggi besar, dengan pakaiannya yang berlumuran darah. Tapi yang sangat menakutkanku, kepalanya tak ada di tempatnya, melainkan dijinjing oleh tangan kanannya. Matanya yang putih semua menatap tajam ke arah kami yang sedang berdiri di tengah jalan. Selang beberapa saat, sosok berbalut kain putih terlihat di pohon besar samping rumah itu. Pocong itu tidak berdiri, melainkan posisinya bergelantung. Kakinya menggantung di dahan pohon dan kepalanya berada di bawah. Mukanya sudah membusuk, dan di mata, hidung, dan mulutnya masih tersumpal kapas yang bernoda darah bercampur tanah. Seakan tak mau kalah, kuntilanak pun muncul di atas pohon sambil tertawa nyaring memekakkan telinga. Dia duduk di dahan pohon dan kakinya diayun-ayunkan sambil tertawa dan menatap ke arah kami. Aku lemas seketika, tak bisa bergerak saat itu. Aku dan Santo pun langsung mengajak Rudi untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan saat kami melintas pohon asem, di mana Sius mengalami kecelakaan hingga meninggal, tiba-tiba seberkas cahaya putih melintas sangat cepat dan berhenti di atas dahan pohon. Perlahan, cahaya tersebut berubah menjadi asap dan akhirnya menampakkan wujud almarhum teman kami, Ius. Si Ius kemudian menunjuk-nunjukkan tangannya ke arah samping pohon besar itu. Kami bertiga sangat bingung, dan kami langsung menuju ke tempat yang ditunjuk oleh si Ius itu. Di sana terdapat semak belukar dan kami bertiga mencari-cari apa yang ditunjuk oleh Ius. Setelah kami membongkar semak belukar, mata kami tertuju pada sebuah benda bulat yang baunya tercium kurang sedap. Setelah kami lihat dengan teliti, ternyata benda itu berwujud sebuah bola mata manusia. Aku langsung berjalan mundur karena sangat ketakutan. Rupanya bola mata itu adalah bola mata kanan almarhum Ius yang selama ini belum diketemukan. Langsung saja si Rudi melepas bajunya dan digunakan untuk membungkus bola mata itu. Ketika mau pulang, kami bertiga melihat ke atas pohon. Sosok Ius tampak tersenyum sebentar, kemudian menghilang dengan sangat cepat. Kami pun akhirnya pulang, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Setelah sampai rumah, mata batin kami langsung ditutup kembali oleh Rudi. Kami pun memutuskan untuk segera tidur. Keesokan harinya, bola mata Ius kami kembalikan kepada keluarganya supaya segera dikuburkan di samping makam Ius. Siangnya aku dan Santo pun pulang ke kota dengan membawa banyak pengalaman mistis dari desa itu. Demikianlah kisah tentang
beberapa orang pemuda yang mengalami pengalaman mistis setelah dibuka mata batinnya. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.